Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini ada pertanyaan Ustadz dari seorang akhwat yang izin bertanya, bahwasanya beliau memiliki masalah dengan suaminya. Jadi suaminya bekerja di sebuah perusahaan yang dimana kegiatannya hampir selalu bersama teman kerja wanitanya, Ustadz. Jadi entah itu satu mobil berdua dengan wanitanya atau dengan wanita kerja tersebut membuat konten bersama sampai bersentuhan. Jadi sang istri selalu mengingatkan agar menjaga jarak atau menjaga pandangannya karena alaminya seorang wanita pasti akan cemburu, Ustaz. Tapi sang suami menjawab dengan sabar aja dulu, kan cuma pekerjaan, cuma teman kerja gitu, Ustaz. Dan sebuah masalah terjadi ketika sang istri yang juga mengajar di sebuah TPQ, ternyata ada ustadz yang baru mengajar di situ, meskipun dipisah dengan tirai. Dan sang suami memarahi sang istri tersebut dan meminta sang istri untuk berhenti. Sang istri merasa tidak adil, karena ketika sang suami yang melakukan hal tersebut, istri pun disuruh untuk bersabar. Sedangkan ketika sang istri terdapati melakukan hal tersebut atau dalam situasi tersebut, sang istri langsung dipaksa untuk berhenti. Jadi mohon penjelasan dan nasihatnya Ustadz, bagaimana sang istri ini harus bersikap dan bagaimana tentang keputusan yang diambil suami untuk terus berada di perusahaan itu dan menyuruh sang istri untuk bersabar. Baik. Kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala karuniakan setiap rumah tangga kaum muslimin diberikan sakinah, mawaddah, warahmah, dijauhkan dari berbagai macam konflik. Dan perlu dipahami memang setiap rumah tangga itu ada ujian. Ada ujiannya itu dari suami, ada ujiannya dari istri, ada ya masing-masing gitu, timbal balik. Ada dapat ujian dari anak, ada dapat ujian dari orang tua, ada dari keluarga besar. Dan tidak bisa dihindari. Allah katakan apa? Inna min azwajikum wa auladikum aduwwalakum fahdharuhum. Sesungguhnya istri kalian, anak-anak kalian itu adalah bisa jadi musuh bagi kalian. Hati-hati, waspada. Nah, dari permasalahan ini kita bisa tarik kesimpulan tuh suami istri. Di sini suami kerjaannya seperti ini, istri keadaannya ingin berdakwah. Ya, kaitannya dua masalah ini ada situ ketidakadilan, kemudian ada situ masalah pergaulan. Mungkin saya rinci satu persatu. Ini penerapan adil dalam rumah tangga itu harus ada. Dalam rumah tangga semua istri itu harus saling memperlakukan dengan bijak satu sama lain. Ya, Allah katakan apa? I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Buat adillah, karena keadilan itu mendekatkan kalian pada ketakwaan. Dan ayat-ayat yang lainnya kan menjelaskan tentang prinsip adil juga. Contoh tentang masalah poligami. Allah katakan dalam surat An-Nisa ayat 3. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Ya, jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka cukup satu saja. Itu kan prinsip keadilan yang diajarkan. Nah, jadi perlu dipahami ya, termasuk keadilan juga dalam perlakuan. Suami perlakukan istri bagaimana, istri juga perlakukan suami seperti apa. Interaksi ya masing-masing ini harus adil dong. Ya, suami bilang istrinya ini nggak boleh. Ya, ternyata suami berbeda, yang dia itu larang, ternyata dia sendiri menerjang itu. I'dilu, buat adillah, wa aqrabu littaqwa. Terus yang kedua, Islam juga melarang hal-hal yang nanti menjerumuskan dalam zina. Wala taqrabu zina. Ya, wala taqrabu zina. Innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Janganlah kalian mendekati zina, karena zina itu perbuatan fahisyah, perbuatan keji, dan sejelek-jeleknya jalan. Keji kenapa? Kita akan tahu sadisnya zina itu kalau zina itu sudah terjadi.
Kemudian kita tahu itu jeleknya jalan, kita sangat ya mencela itu kalau ada di tengah-tengah masyarakat kita. Maka coba lihat kasus perselingkuhan itu kan orang mau jotos aja gitu loh. Nah, itu yang ada, yang terjadi itu. Nah, maka di antara celaan pada zina, larangan pada zina, itu termasuk juga mendekatinya. Itu yang dimaksud dalam ayat surat Al-Isra tadi, mendekatinya. Di antara maksud dari surat Al-Isra ayat 32 tadi untuk mendekatinya. Di antara bentuknya itu adalah berdua-duaan. Ya, kemudian bersentuhan dengan lawan jenis. Kemudian bahkan apakah boleh seorang laki-laki itu memberi salam pada perempuan? Nah, para ulama juga membahas kalau itu menimbulkan godaan, ya baiknya tidak. Misalnya laki-laki muda dengan perempuan muda, malah jadi ada perasaan ketika ada yang ucapkan salam. Itu contoh. Dan tentang masalah berduaan tadi walaupun urusan kerjaan ya, dan kita lihat di sini fenomena di kantor dan sebagian tempat, apalagi di situ lawan jenis itu kerja bersama-sama, ya jadinya seperti ini. Kalau berdua-duaan kan syariat kita sudah ingatkan, janganlah sekali-kali seorang dari kalian itu berkholwat dengan wanita, ya, fa inna syaitan salisuhuma, karena setan itu yang ketiganya. Maksudnya setan yang ketiga apa? Setan bisa menggoda. Nah, di sini suami itu kan berduaan dengan wanita lain, bahkan tadi disebut satu mobil, safar bersama. Bisa jadi itu istri orang loh. Sampai bersentuhan, buat konten bareng-bareng. Walaupun dia ngaku tadi, ini kan hanya teman kerja. Ini maaf kerjaan saya. Dia tetap melarang interaksi seperti itu. Dan itulah hikmahnya kenapa dilarang mendekati zina. Ya, dilarang mendekati zina. Jadi hal-hal yang mendekati ini saja sudah dicegah, apalagi sampai terjerumus di dalam zinanya. Dan ada lagi yang ketiga di sini. Ini ada sikap tidak adil dan standar ganda. Ada sikap tidak adil dan standar ganda di sini. Apa yang dilakukan suami? Memaksa istrinya berhenti mengajar karena ada pengajar yang lain di tempat yang sama. Padahal tadi kan sudah dikatakan dipisah. Ya kalau paling aman sih dipisah ruangan lebih bagus. Mungkin ada tabir di situ ya. Itu mungkin yang suami tidak suka di situ ya. Ya tapi istri juga bisa berargumen. Ya, istri bisa berargumen di situ. Maka ketika suami melarang seperti ini, harusnya dia juga pertimbangkan dirinya dong. Dia ingat dirinya, oh iya saya juga salah ya di sini ya. Kenapa saya sampai melarang seperti itu? Padahal istri saya ketika ngajar itu tidak seperti saya. Kalau saya malah dekat-dekatan, ya malah sentuhan dengan lawan jenis. Saya tidak seperti itu. Maka tadi ya kembali ke prinsip keadilan. Dan Allah itu tetapkan bahwasanya Allah tidak berbuat zalim, dan Allah larang kalian itu berbuat zalim dengan diantara bentuknya ya kalian tidak adil dalam masalah ini. Ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman. Dalam hadis qudsi dikatakan, wahai hambaku, sesungguhnya aku haramkan kezaliman ya pada diriku, dan aku haramkan juga kezaliman di tengah-tengah kalian. Jadi jika dia melarang istri ya dasar cemburu atau kehati-hatian, seharusnya lebih dahulu iya dong. Ya, dan orang itu ketika melarang sesuatu, dia berusaha juga untuk tidak melanggarnya. Artinya dia amalkan ilmu yang dia mau sampaikan pada orang lain. Karena Allah ingatkan apa? Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang beriman, kenapa kalian itu mengatakan apa yang tidak kalian kerjakan sendiri? Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sungguh murka Allah, kalian itu kok mengatakan sesuatu yang tidak kalian lakoni, yang tidak kalian kerjakan. Wajar di sini, yang keempat di sini, istri punya sifat cemburu. Wajar di sini istri punya sifat cemburu. Ya. Dan cemburu di sini sifat fitrah. Bahkan cemburu pada hal yang diharamkan itu tanda keimanan.
Cemburu pada hal yang diharamkan. Istri tadi kan cemburu suaminya itu berduaan dengan wanita lain. Ini kan cemburu pada hal yang diharamkan. Beda kalau cemburu yang tidak jelas. Ya, suami cuma pergi ke masjid saja, dia jalan, istri kok tiba-tiba cemburu. Kamu jalan sama siapa tadi? Ya ke masjid. Ya, ini kan ke masjid. Ke masjid ngapain sih? Kok tiba-tiba dia tanya, kamu jalan sama siapa tadi? Sudah jelas ke tempat yang baik. Nah, cemburu yang di sini yang kita harus miliki, kalau ada orang yang melanggar hal yang dilarang, kita nggak suka tuh. Itu namanya cemburu di sini. Di mana di dalam hadis dikatakan, ya sesungguhnya Allah itu cemburu, wa ghairatullahi ayatiyal abdu ma harrama alaih. Cemburunya itu bagaimana? Ya Allah itu cemburu atau tidak suka itu ketika larangannya itu diterjang, larangannya itu dilanggar. Maka ini yang terakhir nih, beberapa nasihat ini perhatikan. Untuk istri teruslah bersabar, namun tetap menyampaikan nasihat dengan lembut, dengan sabar. Jaga kalimat baik-baik. Ini ingat, ini yang dinasihati suami. Ya, sampaikan dengan lemah lembut, wahai suamiku, saya sebenarnya kurang suka seperti ini. Ya, kalau kita lihat belajar dari Ummu Sulaim ketika dia menyampaikan berita duka kepada suaminya, kan yang dia lakukan apa? Dia layani suaminya dulu. Dikasih makan malam, dia layani suaminya, hubungan intim. Sebelumnya dia dandan cantik, coba lihat. Komunikasi yang bijak dari Ummu Sulaim, padahal yang disampaikan berita duka. Coba gaya komunikasi ini ditiru. Ada sesuatu dulu yang diberi, layani suami dengan baik, ya, tunjukkan bahwasanya saya istri yang baik, ya. Kemudian nasihati dengan sabar dengan cara seperti itu. Terus yang kedua, kalau memang mengajar ngaji di situ dirasa manfaat, tetap mengajar. Tapi beri batas. Tapi saran saya di sini karena ini di luar rumah, tetap si pemilik rumah ini dimintai izin. Minta izin sama suami baik-baik, sampaikan alasan-alasan kenapa saya harus ngajar, karena kebutuhan, dan seterusnya. Terus sampaikan pada pihak TPA, ya kalau bisa ustadznya mungkin berada di masjid berbeda atau tempat berbeda. Cukup yang ngajar sini. Kalau saya sih nilai di tempat kami juga kan ada TPA. Saya sih nilai yang lebih bagus mengajar itu perempuan. Terus yang ketiga, mintalah suami untuk bermuhasabah. Mungkin saran saya bisa konsultasi langsung dengan ustadz ada di daerah, atau kalau zaman seperti ini bisa lewat Zoom juga. Kami punya fasilitas untuk buka tanya jawab. Nanti kontak saja ke admin kami di 0821 3161 1400. Nanti akan disediakan fasilitas Zoom private ya dengan biaya tertentu. Terus berdoa kepada Allah. Allah itu yang maha melembutkan hati seorang. Mungkin suami keadaannya seperti itu, tapi doa tulus dari istri itu nanti akan membuat ya hatinya itu Allah ubah. Allah ajak suami nanti pada kebaikan. Hidayah itu kuasa Allah. Perkuat lagi dengan doa. Semoga Allah beri taufik dan masalah ini itu dapat solusi yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.